Mana tuh? Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Buang dah. Allah Akbar. Video berdurasi 30 detik menayangkan aksi tak terpuji seorang pria yang tengah membuang dan menendang sesajen di tepian sungai aliran lahar Semeru di sisi selatan hilir Besuk Curah Kobokan, Dusun Sumersari, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, viral di media sosial. Bahkan sebelum membuang dan menendang, pria tersebut mengatakan bahwa hal-hal semacam inilah yang mengundang murka Allah sehingga banyak menuai kecaman karena dianggap mencederai kerukunan antar umat beragama di Lumajang. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti identitas pria dalam video tersebut. Masih belum ketemu. Saya minta segera ketemu. Itu kejadiannya kapan, Mas? Sekitar 2 hari yang lalu ya. Di waktu sore hari di Kecamatan Pronojiwo. Tapi itu bukan orang sekitar sana ya? Bukan, saya pastikan bukan orang Lumajang. Oh, bukan orang Lumajang. Saya pastikan bukan orang Lumajang dan ini orang yang datang dari luar. Apapun motifnya. Soal motif ke Lumajang menjadi bagian dari relawan, saya tentu kecewa dengan tindakan itu dan itu melanggar tata nilai yang saat ini kami hidup berdampingan bersama dengan seluruh agama, seluruh suku yang ada di Kabupaten Lumajang. Apalagi misalnya ada dokumen video yang menghilangkan identitas agama yang salah satunya alat untuk sebagai sarana tempat ibadah yang itu juga dimusnahkan oleh mereka dengan cara yang tidak bagus dan tidak baik. Umat Hindu yang tergabung dalam Hindu Dharma Jawa Timur melaporkan pelaku dan pengunggah video pembuang dan penendang sesaji di lokasi Gunung Semeru karena dinilai melecehkan ritual keagamaan umat Hindu ke Polda Jatim. Sementara itu, Polda Jatim juga telah membentuk tim untuk memburu pelaku dalam video serta pembuat dan pengunggah video yang meresahkan warga ini. Ini terkait video viral yang menendang seperti saji di daerah Lumajang itu. Saat ini kami sudah membentuk tim untuk mencari ya pelaku atau yang ada di video tersebut. Nah, tim sudah dibentuk untuk melakukan pencarian. Kemudian juga kami koordinasikan juga dengan cyber ya kan untuk mencari tahu mungkin dari data yang menaikkan berita itu kan kita bisa dapatkan untuk mencari tahu di mana pelaku itu melakukan kegiatannya, kemudian siapa itu pelakunya, apakah warga situ atau di luar warga Lumajang sendiri, nanti setelah dilakukan penangkapan. Ya, apa yang ditunjukkan pelaku dalam video viral tersebut telah mengusik toleransi umat beragama yang sudah terbangun baik di negeri ini. Praniti Hindu Dharma meminta umat Hindu untuk tidak terprovokasi dan lebih memilih jalur hukum sebagai solusi. Dari Lumajang dan Surabaya, Jawa Timur, Wawan Sukiarto, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Bukan hanya mengatakan bahwa sesajen ini mengundang murka Allah, tapi juga kemudian menendang, membuang sesajen tersebut. Video ini kemudian viral, beredar di kalangan masyarakat marah. Kemudian banyak juga umat dari agama lain yang merasa bahwa ritualnya dilecehkan. Pihak polisian pun dituntut untuk segera bersikap tegas, segera memburu siapakah pelaku ini yang ada dalam video tersebut, termasuk juga yang mengunggahnya. Bagaimana perkembangannya? Kami akan bawa Anda untuk bisa mengetahuinya, bagaimana juga ini ataupun juga video ini bisa berpengaruh terhadap toleransi antar umat beragama di tanah air. Sudah hadir di samping saya Pak Trubus Radiansyah yang juga datang hari ini. Kita akan mengamati kasus ini, melihat video tadi Pak, ya, selaku sosiolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Trubus sehat? Sehat, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Ya. Baik, dan juga sudah bergabung para narasumber lainnya lewat daring tentunya. Yang pertama sudah ada Pak Kiai Haji Kholil Nafis selaku Ketua MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri dan pendengar pemirsa TV One dimanapun berada. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita Ibu Indah Amperawati selaku Wakil Bupati Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Indah. Waalaikumsalam Mbak Putri. Selamat malam buat seluruh pemirsa TV One. Baik, kita juga nanti akan bisa mengundang kehadiran dari Kapolres Lumajang yang mungkin akan bisa memberikan update informasi mengenai penelusuran dari siapakah yang ada dalam video tersebut, termasuk siapa yang merekam dan juga mengunggahnya. Tapi mungkin kita bisa mendengarkan dari Ibu Indah Amperawati dulu selaku Wakil Bupati Lumajang. Ibu, bagaimana kemudian pihak pemerintah Kabupaten Lumajang setelah mengetahui video ini? Tadi kami sudah sempat mendengar Ibu pernyataan dari Bupati Lumajang yang mengatakan bahwa bisa dipastikan bahwa pelakunya itu yang ada dalam video tersebut bukan dari warga sekitar. Nah, bagaimana memastikan hal tersebut, Bu? Silakan. Terima kasih Mbak Putri. Tentu sebagai pemerintah daerah Kabupaten Lumajang, kami mengecam yang saya pikir tidak beradab ya, karena Lumajang ini sesungguhnya merupakan daerah pilot project kerukunan beragama loh di Jawa Timur. Jadi kami dianggap selama ini bisa membina kerukunan umat beragama dari berbagai agama, berbagai budaya. Dan apabila ada masalah sedikit saja itu sudah bisa diselesaikan dengan baik oleh FKUD, oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu dengan kejadian ini tentu kami merasa bahwa ini harus segera diselesaikan tuntaskan, begitu, karena ini sama sekali sangat mengusik kerukunan umat beragama yang selama ini baik-baik saja di Lumajang. Dan insya Allah itu memang bukan warga Lumajang, dan mudah-mudahan kami segera bisa menemukan kepastiannya, identitasnya dari pihak kepolisian. Baik, selanjutnya Pak Kiai, ini kalau kita lihat videonya ini kan betul-betul bisa bisa memicu begitu Pak. Adanya kemudian ketersinggungan antar umat beragama Pak. Toleransi antar umat beragama yang selama ini dibina, dipelihara, tercederai gara-gara video ini Pak. Ya, saya melihatnya ada kesalahan persepsi dari pihak yang bersangkutan itu. Dianggapnya itu ada ritual sesajen. Padahal itu dari saudara-saudara kita di agama Hindu atau Buddha ya, tadi yang melaporkan itu ternyata dari agama lain. Jadi kalau di dalam tradisi kita ada yang memang sesajen itu dipahami sebagai keyakinan, ada makhluk yang mampu dan berkuasa. Nah, tentu kalau dalam Islam tidak ada yang lebih berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada makna sesajen sebagai budaya, di mana masyarakat melestarikan budaya dan luhur. Tentu kalau bermakna budaya bukan keyakinan, tentu sah-sah saja. Tapi kalau ini dilakukan oleh agama lain, seperti hanya agama Hindu, agama Buddha, itu sudah menyangkut pada ritual mereka. Dan di dalam tradisi kita, tentu ini adalah tidak benar, tidak benar. Dan ini kita tentu menyesalkan perilakunya orang yang bersangkutan, apalagi divideokan kemudian diedarkan. Saya sangat setuju penyelesaiannya adalah melalui jalur hukum sehingga nanti bisa ditindak oleh hukum dan menjadi perhatian bagi kita. Saya menyayangkan juga perilakunya dilakukan di Lumajang. Banyak keluarga-keluarga saya di Lumajang yang juga seperti tadi Ibu Wakil Bupati menyebutkan bahwa Lumajang menjadi percontohan kerukunan antar beragama. Tapi ada orang luar yang merasa itu tidak sesuai dengan keyakinan lalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Seandainya pun itu dianggap salah, seandainya pun itu dianggap sesat, seandainya pun dianggap menyimpang, itu cara dakwahnya juga tidak dengan cara begitu, tetap dengan cara bil hikmah, mau'izah hasanah wa jadilhum billati ahsan. Jadi mungkin kalau memang meyakini dengan adanya ruh halus yang lebih kuasa dari Allah Subhanahu wa taala bagi muslim, ingat bagi muslim. Kalau non muslim bukan ranah kita, bagi muslim tentu hal itu perlu diluruskan tentang bahwa Allah Maha Kuasa, Allah segalanya. Tapi caranya tetap dengan cara baik, yang mendidik, tidak mempermalukan, apalagi sampai melecehkan terhadap agama lain. Tentu dari aspek dakwah tidak bisa dibenarkan
dari aspek perilaku juga tidak bisa dibenarkan, apalagi kalau itu menyangkut agama lain, tentu itu ada berkenaan dengan ranah hukum yang saya setuju sudah dilaporkan dan bisa segera barangkali polisi mencari yang bersangkutan sehingga bisa dilihat motifnya. Sekilas saya bisa membacanya bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinannya, kemudian yang menganggap itu adalah syirik, karena syirik akan mendatangkan murka Allah, dan itulah yang dia lakukan agar barangkali Semeru tidak terlagi semuanya erupsi atau meletus. Keyakinannya dia, tapi dengan cara merendahkan itu tidak bisa dibenarkan di dalam Islam. Kami di MUI ada namanya pedoman dakwah, di mana ketika menyampaikan dakwah tetap tidak boleh merendahkan, apalagi sampai melecehkan. Baik, dari segala macam sudut pandang, dari segala macam tinjauan, hal ini memang tidak benar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Khalil Nafis, Pak Trubus. Kita memang belum mengetahui secara pasti apa motif orang tersebut. Tapi yang pasti kalau dari videonya yang kita bisa sepakati adalah ini sengaja dilakukan karena direkam dengan sengaja, bukan dengan candid begitu, direkam dengan sengaja, kemudian dengan sengaja diunggah. Ada mungkin misi untuk bisa menimbulkan gesekan-gesekan di sini. Iya, sama saya ada motif ya, ada istilahnya mens rea, niat yang sesungguhnya adalah untuk membuat kegaduhan, ya, membuat keresahan di masyarakat. Karena persoalan itu sebenarnya kan masalah sesaji itu memang sudah ada di budaya kita, artinya itu bagian dari kearifan lokal. Nah, bahwa orang sekarang melakukan seperti itu, ini kan juga pernah terjadi pada tahun 2018 di Jogja, di Bantul waktu itu juga ada orang yang melakukan sesaji labuhan ya di sana, kemudian dirusak gitu oleh sekelompok orang, waktu itu juga terjadi. Nah, ini artinya apa? Memang di masyarakat kita itu seringkali ulah-ulah para warga kita yang memang kurang edukasi, Mbak, menurut saya itu sumbernya, sehingga mereka sering merusak dengan cara-cara kekerasan. Yang kedua adalah bahwa itu perilaku seperti itu sebenarnya lebih disebabkan ingin ini, Mbak, menampilkan diri, jadi kayak eksis gitu ya, eksis, popularitas. Jadi ada dalam sosiologi merasa individu yang berbeda, saya sebagai individu yang mungkin karena merasa tahu tentang agama, merasa tahu tentang lebih dekat dengan Tuhannya gitu ya. Jadi kadang-kadang suka merendahkan agama lain. Nah, ini kan kalau nanti memang penyelesaiannya jadi ketiga persoalan tentunya law enforcement ya, penegakan hukumnya. Karena ini kan merusak interaksi, merusak hubungan keharmonisan sosial masyarakat kita ya. Jadi harus ada penegakan hukum, meskipun hukumnya sudah ada, memusuhi itu di pasal 156 KUHP misalnya, itu memang dilarang. Nah, tetapi kan persoalan ini saya ada motif lain, saya lihat ada semacam kebencian ya, permusuhan gitu terhadap jiwa dari seseorang itu kepada yang mungkin berbeda menurut keyakinannya atau menurut kelompoknya. Nah, ini kan menjadi hal yang perlu diedukasi lagi, sehingga saya rasa ini law enforcement itu jelas kan, artinya permusuhan itu menjadi hal yang harus diselesaikan secara hukum gitu. Tetapi yang perlu kita antisipasi adalah itu jangan sampai berulang-ulang terus gitu loh. Karena sesaji ini kan diketahui bahwa tidak hanya dijelaskan sama Pak Kiai, itu tidak hanya soal ritual sebagai agama tertentu, tapi juga soal budaya. Nah, ini kan juga harus dipahami bahwa keragaman budaya kita, kemajemukan masyarakat terhadap nilai-nilai luhur ya kan, rasa syukur, kearifan lokalnya dibangun dengan cara-cara sesaji, itu ya harus dilihat sebagai perilaku budaya yang menyajikan hal-hal yang sifatnya sebenarnya kebaikan lah ya, artinya istilahnya. Nah, ini persoalan yang terakhir menurut saya ini melanggar public civility sebenarnya, jadi kesantunan publik, jadi tidak beradab kan orang-orang seperti ini. Nah, ini memang harus terus dididik, diedukasi. Dalam masyarakat sekarang ini namanya era post-truth, Mbak, itu dua hal yang paling pokok adalah soal kearifan. Jadi mereka itu kadang-kadang kearifannya punya nilai sendiri, karena era post-truth itu didasarkan pada keyakinan dia sendiri yang didapat dari mungkin dari medsos, dari informasi-informasi hoax barangkali ya bisa saja. Kemudian yang kedua itu masalah kepentingan, Mbak. Seringkali ada kepentingan di situ, yaitu ada membuat kegaduhan, membuat situasi agak saling gesekan, dan harapan ada. Karena ini kadang-kadang tidak berdiri sendiri, tidak ada rangkaian-rangkaian yang sebelumnya atau nanti akan ada rangkaian berikutnya. Nah, itu harus dilihat juga secara keseluruhan. Baik, Pak Trubus, memang kita masih belum mengerti secara pasti dari mulut si pelaku sendiri apa motifnya. Tapi berbagai kemungkinan tadi sudah diungkapkan oleh Pak Trubus. Mungkin ingin eksis, ada juga mungkin perbedaan keyakinan, atau mungkin juga seperti dikatakan ada maksud-maksud tertentu. Tapi apapun itu tentunya ini kita kutuk bersama dan kita meminta pihak kepolisian untuk bisa menindaklanjuti, memberikan kepastian hukum mengenai hal ini. Kita akan dengarkan nanti bagaimana keterangan dari pihak kepolisian. Kapolres Lumajang akan bisa bergabung dalam diskusi kita. Tapi setelah jeda berikut ini, apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali.